Halo Sobat Gumbang, ketemu lagi dengan aku Ais. Sudah lama kami tidak update video pendakian. Ya, karena memang ini pertama kalinya kami kembali berjalan di alam setelah terakhir kami double summit di Arjuna Welirang bulan Oktober 2020. 1,5 tahun kami istirahat dari segala aktivitas di alam. Hari ini kami berangkat dengan tim yang masih sama dengan pada saat mendaki ke Arjuna Welirang. Sayangnya kali ini hanya para lelaki yang beruntung bisa berangkat. Aslinya sih merencanakan untuk full tim, tapi sepertinya belum rezeki. Beberapa hari menjelang keberangkatan, para ladies ini positif COVID-19. Pertama kali naik setelah terakhir Arjuna. Kali ini kita gak punya host, guys. Siapa yang harus ngomong ini? Host kita gak berikan sama Kalimantan. Host kita hilang semua, guys. Kalau mau jadi host kita hubungi kontak bawah ini. Di kesempatan ini, kami akan naik ke Gunung Butak yang terletak di antara kota Malang, Batu, dan Blitar. Sebelumnya, kami sudah pernah naik ke gunung ini di bulan Desember 2019. Pada saat itu, kami naik dan turun dari jalur Panderman. Karena ingin mencari suasana baru, jadi kami akan mencoba lintas gunung dengan naik dari Sirah Kencong Blitar dan turun melalui Panderman Batu. Berhubung lintas, kami tidak mungkin menggunakan kendaraan pribadi dan kereta adalah solusi yang paling ekonomis. Kami naik kereta menuju Blitar dan turun di stasiun Ulingi. Dari Ulingi, kami dijemput mobil yang akan mengantarkan ke pintu masuk pendakian. Letaknya berada di area kebun teh Sirah Kencong. Halo, sudah sampai di Ulingi. Mobilnya mana ya? Setelah meminta izin pada penjaga area kebun teh, yang sekaligus juga tempat perizinan pendakian, kami diperbolehkan menggunakan salah satu gazebo untuk menginap. Paginya, seperti biasa, kami mengemas perlengkapan dan logistik yang kami bawa. Kemudian jalan pagi menyusuri kampung yang berada di ketinggian ini untuk mencari warung makan. Yo guys, ini lagi di Sirah Kencong cari makan. Susah ternyata, guys. Belum ada yang buka masih pagi. Banyak warung tapi belum buka. Padahal jam 7. Jam 6.52. Iya, mau jam 7 lah. Setelah beberapa saat berjalan tanpa hasil, dengan bertanya kepada warga sekitar, akhirnya kami berhasil menemukan warung yang kami cari. Warung tersebut letaknya di area wisata, sedikit jalan turun dari tempat kami menginap. Sirah Kencong ini selain terdapat perkebunan dan pabrik teh, juga merupakan tempat wisata alam berupa air terjun, sehingga cukup lazim terdapat semacam food court sebagai fasilitas wisata. Air terjun sendiri dapat dicapai dengan berjalan kaki beberapa menit dari area food court. Tips buat kalian yang ingin kesini, Sirah Kencong tidak masuk jangkauan signal HP, biarpun dari operator besar sekalipun. Tetapi buat kalian yang membutuhkan koneksi, kalian bisa menggunakan fasilitas WiFi yang disediakan oleh warung-warung di sekitar area wisata. Iya. Nggih. Bungkus. Kali welas.
Untuk mempersingkat waktu, seperti biasa kami membeli 2 porsi nasi bungkus sekaligus. Yang satu untuk sarapan dan yang satunya lagi untuk makan siang. Kami menikmati sarapan sederhana kami yang terasa nikmat sekali, karena dikelilingi oleh pepohonan dan kebun teh yang asri, tenang, dan udara segar. Selanjutnya kami mendapat arahan singkat dari warga setempat dan kemudian bersiap memulai perjalanan. Berdoa menurut agama dan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam nyuclik. Kami mulai berjalan sekitar jam 9 pagi. Cuaca pada saat itu terbilang sangat cerah, sehingga memunculkan perasaan optimis bahwa pendakian kali ini bakalan mudah. Kenapa tas ini rasanya berat? Langsung nanjak saudara-saudara. Aduh. Kenapa ketemu jalan batu lagi? Ternyata beneran. Mantap. Base Camp Sirah Kencong letaknya di ketinggian sekitar 1060 mdpl. Apabila menghitung titik tertinggi gunung ini yang berada di 2840-an mdpl, artinya kami harus naik setinggi 1700 meter vertikal. Jalur Sirah Kencong ini sendiri bisa dibilang adalah yang terpendek. Jarak yang harus kami tempuh sekitar 7,5 km. Seakan menjadi ilusi yang menjanjikan pendakian ini penuh dengan keceriaan. Namun kami melupakan satu hal. Walaupun jaraknya lebih pendek, tetapi elevasi base camp kami berangkat tidak jauh lebih tinggi dari jalur yang lain. Artinya kami harus melewati jalur yang lebih miring dan menanjak. Ditambah tidak ada sumber air sama sekali pada jalur ini. Hai guys. Iya. Let's go people. Tanjakannya mantap. For your information, Gunung Butak memiliki 3 jalur pendakian yang umum digunakan. Jalur Sirah Kencong yang sedang kami lalui saat ini, jalur Wonosari melalui Keraton Gunung Kawi, dan yang paling populer adalah jalur Pandangan Batu yang sudah pernah kami dokumentasikan sebelumnya. Buat yang belum nonton, boleh deh lanjut ke video itu, search aja Gunung Butak via Panderman di channel kami sebagai gambaran perbedaan 2 jalur tersebut. Dari awal perjalanan kami langsung disambut oleh jalur yang terus menanjak dengan kontur berbatu, masih di area perkebunan teh. Karena merupakan perkebunan, jalur pendakian ini bisa dibilang cukup membingungkan, karena terdapat banyak percabangan, persimpangan, dan beberapa kali melewati parit jalan air. Buat kalian yang kesini disarankan membawa perlengkapan navigasi GPS atau gampangnya ajak teman yang sudah pernah kesini. Di hari kami naik sebetulnya kami tidak sendirian. Pagi-pagi sekali ada 2 orang pendaki lain yang naik mendahului kami. Kemudian kami berpapasan dengan mereka di jalur karena ternyata mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan dan kembali turun. Hal itu tentu membuat kami bimbang dan mempertimbangkan opsi untuk kembali.
Tetapi karena kami tidak membawa kendaraan, sebuah PR yang tidak gampang untuk bisa pulang dari Sirah Kencong. Terlebih lagi, sinyal HP di sini cukup sulit untuk ditemukan. Kita lagi kos-kosan guys. Gimana tanjakannya guys? Selalu ada barang yang baru. Selalu ada opsi kembali. Let's go. Lihat wajah lelah mereka guys. Jangan dikira kita sudah jauh, belum. Akhirnya kami memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian. Meskipun kemungkinan besar kami adalah satu-satunya rombongan pendaki di jalur ini. Jam itu lagi. Jam 1 guys. 4 jam jalan. Pos 1 aja belum sampai. Semangatin ayang dong, Mas. Ayang semangatin dong. Tuh. Tidak ada bonus. All way long, sepanjang jalan gini semua treknya. Tuh. Iya ya kak, ketemuan uang belas. Enakan lewat Panderman. Cuaca yang cerah saat kami memulai perjalanan tidak bertahan lama. Beberapa kali kami harus berjalan ditemani hujan. Pada saat sampai di pos 2, bisa dibilang kami cukup kecewa. Karena sebetulnya kami berharap dapat camp di sini. Pos 2 sangat sempit untuk 3 tenda, sedangkan kami sudah kelelahan untuk melanjutkan perjalanan. Kami memeriksa perlengkapan navigasi dan menemukan titik yang disebut dengan camp 2 tidak jauh dari pos ini. Belum tahu apakah camp 2 lebih luas dibandingkan pos ini, jadi kami putuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Dengan mengirimkan 2 anggota tim naik tanpa tas. Dan sampailah kami akhirnya mendirikan tenda di camp 2 di tengah guyuran hujan. Sakit Mas Pira? Pos 2. Pos 2. Tinggian berapa 2000 ya? Iya 2000. Jalannya sempit. Banyak vegetasi. Padat lah, rapat. Padat seperti nggak pernah dilewatin. Padat rapat. Nyantol. Banyak Duri. Ada pacet juga. Kecantol. Ada pacet juga. Sanggut. You know a pacet? Pacet is a bloody. Bloody. Ya. Ya, iya mana? Itu tempat kita berangkat guys. Dari Sirah Kencong tuh ada pabriknya Greenfield. Tuh curamnya turun. Nih pos 2 cuma cukup berapa 3 tenda. 3 tenda pun itu agak maksa sih. Jam 9 pagi, kami kembali melanjutkan perjalanan, meninggalkan camp 2. Selepas camp 2 ini, jalur sedikit berganti. Masih dengan tanjakan curam dan rapat, tetapi pohon-pohon tinggi sudah mulai berkurang. Sepanjang perjalanan seringkali kami ditemani dengan kabut tebal. Hanya sesekali matahari menyapa langsung dari sela-sela awan.
Enggak dong. What's up guys? Ini pos berapa lagi? Pos 3 naik dikit lah. 2200 ya. Nih, baru dari tadi kabut guys. Ini baru kebuka nih. Ini kalau kalian mau lihat treknya tuh. Itu kenapa kita malas ngonten. Tuh. Lihat pos lagi. Ini menuju pos 4 dari pos 3. Jadi kita menuju ke pos 4 dikit lagi ya. Dikit lagi kita ke pos 4. Kenapa kita ngerekamnya pas istirahat? Tanjakannya ekstrim. Karena ngerekam pas jalan tidak mungkin guys. Bagus suara sambat-sambat mana? Udah apa itu sambat? Prosot ini apa itu sambatnya gelombang sih. Geser baru-baru. Karena kurang diminati dan jarang dilewati pendaki, jalur Sirah Kencong menjadi rapat dengan ilalang hampir setinggi badan. Pos 3 dan 4 bisa dibilang hanya sebidang tanah yang lebih datar jika dibandingkan dengan jalur. Bisa aja untuk camp, tapi hanya cukup 1-2 tenda. Baru di pos 5 kami menjumpai area lapang yang boleh dikatakan cukup luas dan nyaman untuk menginap. Buat yang ingin naik dan turun dari base camp yang sama, Sirah Kencong. Pos 5 adalah pos terakhir sebelum puncak. Karena kami merencanakan untuk lintas, jadi kami hanya beristirahat sejenak di sini, makan siang, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Lemas pasti. Gak ada ayang yang matiin. Kenapa saya support sistemnya sudah pergi. Pos 5 berada di ketinggian 2.800 meter di atas permukaan laut. Sebetulnya tidak terlalu jauh dari puncak. Meskipun demikian, jangan dikira perjalanan akan mudah. Terlebih naik dengan tas carrier yang menempel di badan. Dengan cuaca yang masih terus berkabut, kami memaksa kaki untuk terus melangkah. Seandainya cuaca sedang cerah, pasti akan indah sekali pemandangan dari sini. All be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. Sekitar pukul 4 sore, kami sampai di persimpangan Sendang, yaitu persimpangan antara puncak jalur Sirah Kencong dan Sabana. Kami memuaskan dahaga, memberikan hadiah kepada tenggorokan yang kering dengan air minum yang sebelumnya kami hemat-hemat. Sedikit perayaan karena kami telah melewati tanjakan terakhir. Setelah melewati jalur Bangsat. Pantit. 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 Astagfirullah. Tit. Ngomong bisa ajar kafe. Mantap wes. Rainya. Rai. Capek. Rainya iya. Yuk. Ya. Disuket-suket sing gawe lho, Mas. Akhirnya kita kembali ke Sabana. Selamat datang Batar Air, sumber air.
Sebetulnya dari persimpangan, puncak sudah di depan mata, pun relatif datar dan mudah untuk digapai. Namun sabana lebih menarik hati kami sebagai tujuan. Sumber air yang melimpah, campground yang luas dan datar memang lebih menyenangkan. Sabana ramai guys. Jam 5 sore kami sampai di sabana. Meskipun hari masih terang, kami bergegas untuk mendirikan tenda karena cuaca yang berkabut tebal dan juga udara dingin yang menusuk badan. Way back a year ago. Mantap. Kan foto apa video? Video dong. Oh. Sik ra iku bambes. Tak macak. Puncak nggak guys? Tidak dong. Sesungguhnya puncak itu adalah mana? Keesokan harinya, seperti yang sudah-sudah, kami bangun relatif siang dan sebetulnya enggan untuk naik ke puncak. Terlebih, cuaca pada pagi itu berkabut, tebal, dan gerimis. Yoi guys, mantap. Kita mau naik pada setengah hati. Jam 9 kurang Biasa, kita nggak pernah naik pagi. Selalu nunggu mataharinya. Cerah. Kita udah pakai Emina loh ya. Udah. Ada ngeter notep tok iku munggah. Kok aku? Karena sing pengen munggah ya sini. Seperti biasa guys, jam 9 baru berangkat naik puncak. Ya lebih baik lah daripada Arjuno jam 11. Ya, tapi sebenarnya memang sudah menjadi penyakit kami sejak awal pendakian. Bangun siang dan malas untuk muncak. Hehe. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life watching Princess Drive. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No one starts when faced with Nih cabangnya buta, buta kiri nggak tahu kemana. lying, we're fine. We stayed all night to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. Kita kemarin sudah sampai sini guys. Kita ke sana puncak kita turun. Kenapa kita turun? Karena lebih menarik sabana daripada puncak. Setelah menunggu beberapa saat, cuaca membaik dan matahari mulai menghangatkan suasana. Puncak Butak terbilang tidak jauh dan mudah ditempuh dari sabana. Selamat datang di Puncak Butak 2841 MDPL.
Kita kemarin berangkat dari sana tuh. Pakai susu tuh. Greenfield. Kita berangkatnya dari sana. Kelihatan kan? Mana kita nanjaknya? Ya. Kemarin lewat jalur itu tuh, pohon-pohon itu, sana sampai pabrik Greenfield. Pabrik Greenfield. Saya sudah tidak tahan. Tolong, cangkrik. Persoalan ini. Bapak kamerane line iki, bapak kamerane mene. Loro iki kok anu lho. Kameramen kok in frame. Kameramen boleh frame asal tidak bikin kamera. Oh, mari kita di kameramennya gak selamat lagi. Kan kata-kata ada kameramennya harus pasti selamat. Tapi kameramennya aku lagi. Ya semoga. Lambi. Betul. Lu hati-hati karo tas daripada karo awake. Loh. Mbok. Sekel kayak Lego. Bongkar pasang. Udah titik kletuk. Enggak. Apa sih? Langsung jugrak noe Mas. Tidak ramal ini. Bintang 1. Langsung. Lur. 20 menit. Kono. 15 menit. Tahan. Halo. Satu macan. Oh, coba chip. Hujan guys. Kita turun dari puncak langsung hujan. Berlarian masuk tenda. Luar biasa cepat. Ada yuk, lo hujan buat. 1 menit nyampe tenda. Emang hujan itu memotivasi. Aduh, ini itu pasang hilang. Ya begitulah adanya kita kehujanan guys. Baca era Buka yang angel. Dingin. Anjir ini bocah saya galau aja. Kita nggak siangan guys. Nunggu ini orang loh suwi pokoknya.
Kurang aku. Oh. Bagus dong. Terlihat ya. Aduh, Sarapan langsung ditokno. lama kali. 9 dari Seragencong. Apa? Iku lah. Foto dene. Astagfirullah. Mau tutup. Mau. Kita lihat guys. Ngapain dia guys? Bela boy. Saya kesal.